Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelumnya saya mengaturkan banyak syukur dan terima kasih kepada panitia di Qatar ya. Alhamdulillah ini yang kalau tidak salah keempat kali saya mengisi kajian di Qatar ya. Sekali, dua kali bersendirian, yang sekarang juga dua kali berbawa keluarga. Dan bagi saya ke Qatar liburan ya, bukan capek. Tadi Ustaz Zubair Masya Allah mengatakan bahwasanya di tengah sebenarnya tidak sibuk ya, karena kalau saya di Qatar banyak kosongnya, banyak mainnya. Alhamdulillah ada waktu buat liburan, buat keluarga ya. Beda kalau di Jakarta dengan kepadatan, dengan kemacetan dan sebagaimana antum ketahui ya. Sini alhamdulillah semuanya dimudahkan. Jadi saya terima kasih bisa ketemu dengan antum yang paling utama. Yang kedua alhamdulillah bisa sekaligus untuk liburan. Alhamdulillah semoga semuanya menjadi timbangan kebaikan bagi antum di akhirat kelak. Pengajian kita kali ini judulnya kita perlukan semua ya, bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Kenapa? Karena memang kita tidak sedang tinggal di surga. Kalau di surga kita minta apa aja Allah kasih. Tapi kalau di dunia sebagian kita minta Allah kabulkan, dan banyak pula yang kita minta tidak dikabulkan. Ada rencana yang sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan terkadang lebih daripada ekspektasi kita, dan banyak juga rencana yang ternyata meleset, tidak sesuai, membuat kita berderai air mata, membuat hati kita menjadi sedih, terkadang buat kita amarah dan berbagai macam hal. Oleh karenanya bahas ini sangat penting bagi kita semua ya, baik terhadap sang pembicara ataupun bagi antum yang sedang menyimak ya, baik yang masih tua atau yang sudah muda. Aku balik ya. Baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Karena namanya ujian kehidupan tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karenanya perlu kita meyakini bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, agar kita di balik ujian yang kita hadapi kita masih bisa berbahagia dan kita menanti ending yang indah, dan itu betapa sering kita dapatkan jika kita bersabar menghadapi berbagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba, tadi sempat saya tulis-tulis di hotel tadi ya, tentang contoh-contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran, bahwasanya terkadang musibah mendatangkan keindahan. Ternyata saya kumpulkan sampai ada 12 contoh, bahkan lebih dari nanti yang saya sebutkan lagi. Ini yang terbetik ada 12 contoh. Subhanallah, banyak sekali Allah sebutkan kisah-kisah yang kelihatannya merupakan musibah, namun ternyata pilihan Allah yang terbaik. Dengan berbagai macam kasus, dengan berbagai macam kondisi ya. Agar seorang ketika membaca Al-Quran dia melewati kisah-kisah tersebut, sehingga dia pun terhibur dan dia bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan bahwasanya semua pilihan Allah itu yang terbaik itu tidak secara mutlak. Yang benar bahwasanya pilihan Allah pasti terbaik bagi orang yang bersabar menghadapi ujian. Kalau tidak bersabar, belum tentu pilihan terbaik. Betapa banyak orang ketika dikasih musibah dia semakin hancur, semakin kufur, bahkan ada yang murtad. Itu pilihan tidak baik sebagai akibat dosa yang dia lakukan. Makanya seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'ah jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah maka dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini contoh bahwasanya
Ketika seorang dikasih musibah, ternyata dia tidak bersabar, maka endingnya adalah hina dan dina. Oleh karenanya, pernyataan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah, adalah benar dengan syarat jika seorang bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Untuk memantapkan akan hal ini, maka saya akan menyebutkan kisah-kisah tersebut secara singkat tentunya, karena kalau kita mau cerita satu-satu, satu cerita butuh satu kajian. Satu cerita butuh satu kajian, karena ini ada 12 cerita berarti 12 jam. Maka saya, dan masing-masing saya sudah ada kajiannya, rata-rata saya sudah ada kajiannya ya. Oleh karenanya kita hanya men-share secara singkat agar kita mengambil fikrah, mengambil makna umum yang terkandung oleh cerita-cerita tersebut, bahwasanya siapa yang bersabar dengan ujian yang Allah berikan, maka dia akan meraih kesudahan yang sangat indah. Dia akan meraih kesudahan yang sangat indah. Baik, kita mulai. Jadi pertama ada beberapa poin, pilihan Allah yang terbaik ada beberapa poin. Saya sebutkan poin pertama adalah dalil dalam Al-Quran terlalu banyak bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan sang hamba yang soleh. Kalau saya boleh tambahkan, sang hamba yang soleh yang bersabar. Yang bersabar. Karena kalau tidak soleh enggak. Ya. Kalau tidak soleh enggak ya. Secara umum ya. Taib. Di antara kisah-kisah yang Allah sebut dalam Al-Quran, contoh yang pertama adalah terkait hukum. Allah turunkan hukum. Yang ketika Allah turunkan hukum tersebut, para sahabat tidak suka. Karena hal yang namanya fitrah manusia tidak suka dengan hukum tersebut. Hukum tersebut adalah kewajiban berperang. Kewajiban berperang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian berperang padahal itu dibenci oleh kalian. Jadi tidak ada yang suka membunuh orang apalagi dibunuh. Tidak ada yang suka berperang melawan saudaranya sendiri. Ketika terjadi peperangan ini, kewajiban perang, kaum muslimin melawan Quraisy, dan kaum muslimin rata-rata juga Quraisy, Muhajirin Quraisy melawan Abu Jahal CS juga Quraisy. Gimana seorang berperang kemudian melawan omnya, melawan ayahnya, melawan sepupunya, melawan kerabatnya sendiri. Secara umum mereka dipayungi dengan suku besar namanya suku Quraisy. Maka hal ini adalah tidak menyenangkan. Tapi kata Allah setelah itu, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kalian untuk berjihad dan itu dibenci oleh kalian. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Allah kasih kaidah umum. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal buruk bagi kalian, kalian menyenangi sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Ini kaidah asal muasalnya adalah terkait dengan masalah jihad ya. Maka benar tadinya kaum muslimin hanyalah sekelompok kecil di kota Madinah, ya, dipimpin oleh Nabi SAW dengan kelompok kecil kaum muhajirin bersama kaum ansar, tetapi dengan jihad akhirnya mereka meraih kejayaan yang mulia. Maka Islam tersebar di mana-mana, kekuasaan tersebar di mana-mana, kejayaan Islam di mana-mana, cahaya Allah bersinar di mana-mana, semuanya dengan perjuangan. Ini contoh bahwasanya terkadang ada hukum yang tidak kita sukai ternyata lebih baik bagi kita untuk kesudahan kita. Dan ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak ada hukum-hukum yang kita enggak sukai. Misalnya sebagian wanita hukum begini, misalnya safar harus begini, kalau ya, banyak aturan-aturan yang mungkin mereka tidak suka. Padahal aturan-aturan tersebut untuk kemaslahatan sang wanita. Seperti seorang wanita kalau menikah harus ada walinya, seorang wanita kalau bersafar hendaknya ada mahramnya. Hal-hal yang harus berjilbab, harus begini, harus begini, harus begini. Seakan-akan sebagian wanita terkena propaganda dari orang-orang non-muslim yang mengatakan Islam hanyalah mengekang kaum wanita, menghalangi kemerdekaan mereka, dan hal-hal yang seakan-akan indah tapi ternyata itu hanya menghinakan sang wanita. Coba wanita kalau tidak dijaga, tidak ada wali, nikah ditipu sama lelaki ya, ditipu sama buaya darat. Banyak wanita dibohongin, kemudian kalau safar tanpa mahram mungkin di apa-apain di tengah jalan, banyak hal ya.
Maka syariat menjaga dengan buat aturan-aturan terkadang tidak disukai oleh seorang. Tapi Allah ingatkan dengan ayat ini, lihat ada syariat jihad tidak disukai oleh kalian, tapi ternyata maslahatnya banyak. Ini contoh sebuah sampel yang Allah berikan tentang syariat jihad, dibenci oleh kalian, ternyata ujungnya sangat indah. Tidak ada yang suka berjihad perang, senjata jalan jauh menuju tempat musuh, melewati gurun pasir di bawah terik matahari, berat, mengorbankan harta, jiwa, raga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, berat kalau mau kita pikirkan. Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang nikmatnya adanya Rasulullah di tengah kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Itu nikmat yang sangat besar. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti selalu keinginan kalian, justru merepotkan kalian. Tapi Rasulullah tidak selalu ikut keinginan kalian, tapi Rasulullah ikut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika datang syariat, aturan-aturan ikuti saja. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah akan buat kalian suka dengan syariat tersebut. Allah akan menjadikan kalian suka dengan iman tersebut. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah membuat kalian iman tersebut terhias dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang buat kalian jadi benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, terhadap kemaksiatan. Ikuti aja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita mau tenang, mau nyaman, tahu ujungnya indah, syariat ikutin. Jangan terlalu banyak pikiran. Syariat ikutin. Saya ikut syariat Allah, pasti endingnya indah. Tapi kalau kita mulai belok kanan, belok kiri, muter belakang, itu kelihatannya indah tapi ujungnya enggak indah. Kelihatannya indah, ujungnya enggak indah. Maka di antara sebab agar kita mendapatkan happy ending adalah ikuti syariat. Ini sampel contoh yang Allah berikan tentang jihad. Tinggal kita analogikan kepada hal-hal yang lain. Maksudnya ada syariat yang terkadang tidak kita sukai, tapi ternyata di balik itu ada keindahan, Ya. Taib, ini contoh pertama. Contoh kedua, terkait misalnya isu yang tuduhan yang tidak benar. Dalam hidup ini terkadang kita dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, tidak tepat, tidak benar. Orang menyebarkan berita dusta tentang kita. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah sebutkan dalam surat An-Nur, Allah mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita dusta adalah usbatun minkum, adalah sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian sangka itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik bagi kalian. Yang jadi korban Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sang suami. Bagaimana tidak, sang istri Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Dituduh berzina, tentu yang gelisah adalah suaminya. Sementara sang suami tidak bisa membela Aisyah karena sang suami tidak tahu hal gaib. Dan itu berlanjut sampai sebulan, ya. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat membela Aisyah, hampir sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur, mulai dari firman Allah innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sampai terus sampai Allah berfirman al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang baik-baik untuk perempuan baik-baik, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kemudian al-khabithatu lil khabithin, wanita-wanita buruk untuk laki-laki buruk, dan laki-laki buruk untuk wanita-wanita buruk. Wanita-wanita baik untuk laki-laki baik, dan laki-laki baik untuk wanita-wanita yang baik. Ini ayat turun begitu banyak. Ternyata tadinya Aisyah dituduh dengan tuduhan berzina, sehingga saking Nabi tidak tahu
Aisyah berzina atau tidak setelah sebulan lewat dan Aisyah merasa ada perubahan. Dia tidak tahu ada kasus di luar, ada desas-desus bosnya dituduh berzina. Dia bilang tidak ada yang meragukan dulu kecuali saya mendapati perubahan sikap Nabi. Nabi kalau masuk ketemu Aisyah, Nabi hanya mengatakan kaifatikum, gimana kondisimu, itu aja. Biasanya Rasulullah SAW mungkin cumbui, Rasulullah cium. Rasulullah tidak begitu. Kenapa? Karena sang istri sedang dituduh berzina. Maka Rasulullah merubah sikap. Tetapi Rasulullah SAW tetap menjalankan sebagai tugas sebagai seorang suami mendatangi istrinya, tapi cuma bertanya kaifatikum, bagaimana kabar kalian. Sampai akhirnya Aisyah tahu bahwasanya dia telah tersebar di kota Madinah, bahwasanya dia dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, ya. Sampai akhirnya karena tidak ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah, dan Aisyah waktu itu minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya, saking berat yang dia hadapi, ya. Isu yang paling berat bagi seorang yang baik-baik dituduh yang tidak-tidak itu sangat berat. Lebih berat daripada dipukul, ya. Daripada dicuri uang. Ketika seorang yang baik-baik dihabisi harga dirinya itu sangat berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih berat bagi beliau ketika dikata-katain, ya, dikatakan pendusta, padahal dia sebelumnya dikatakan as-sadiqul amin. Seluruh orang satu Mekah bilang dia as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Ketika dia mempropagandakan atau menyampaikan dirinya adalah seorang, memproklamirkan dirinya seorang nabi, maka dia dituduh pendusta, dukun, tukang sihir, disihir, sahabi, orang keluar dari ada tradisi nenek moyangnya, dan itu lebih berat bagi Nabi daripada diambil hartanya atau dipukul, ya. Dan Aisyah sekarang mengalami yang mirip. Dia seorang mulia, wanita salehah dari keluarga baik-baik, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dituduh berzina. Maka Aisyah pun pulang ke rumahnya, ya, sampai menangis, ya. Sampai kemudian datang wanita Ansariyah minta izin nangis sama Aisyah, solidaritas, nangis bareng-bareng. Sampai ketika itu Nabi pun datang ke rumah Aisyah. Ada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya Ummu Ruman. Maka Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, in kunti alamti bidzamb." Kalau memang kau berdosa, istighfarlah. Sungguhnya seorang hamba yang mengaku dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak demikian, fasayubarri'ukillah. Tapi kalau kau tidak berzina, maka Allah akan membela engkau. Ketika Nabi ngomong begitu, Aisyah pun semakin sedih. Kenapa semakin sedih? Karena ternyata suaminya dalam keraguan. Harusnya suami bilang, kau istriku, enggak mungkin kau begitu, enggak. Tapi ternyata Rasulullah tidak begitu. Rasulullah kasih dua kemungkinan. Ada kemungkinan berzina, ada kemungkinan tidak. Dan Rasulullah tidak mungkin juga mengatakan kau tidak mungkin berzina, karena Rasulullah tidak mungkin mendahului sesuatu yang gaib. Yang tahu Aisyah berzina atau tidak cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sebagai seorang rasul, dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang dusta. Maka dia kasih dua pilihan kepada Aisyah. Kalau memang kau berzina, wa in kunti alamti bidzamb, kalau kau memang melakukan dosa, bukan kata-kata berzina. Kalau memang kau melakukan dosa, maka mengakulah, bertobatlah, Allah akan ampuni engkau. Tapi kalau kau tidak melakukan dosa, maka Allah akan membela engkau. Maka di situ Aisyah tambah sedih. Maka kata dia, hilanglah tangisanku, ya. Karena kecewa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada ayahnya, dia mengatakan, wahai ayahku, ya, belalah aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayahnya enggak bisa, dia. Ya ibuku, belalah aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya juga enggak bisa. Tiba-tiba kemudian turun ayat, rentetan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Setelah kejadian itu malah Aisyah semakin mulia. Semakin mulia. Bayangkan Allah turunkan 15 ayat kurang lebih membela seorang wanita. Aisyah mengatakan, saya tahu Allah akan bela saya, tapi saya menyangka Allah akan bela hanya lewat mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sya'ni ahqar. Menurut saya diri saya terlalu hina, rendah untuk dibela oleh Allah dengan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an yang dibaca sampai hari kiamat. Subhanallah. Ternyata gara-gara tuduhan tersebut Aisyah semakin bersinar, semakin berkilau, semakin indah. Bayangkan betapa banyak ayat-ayat tentang pembelaan terhadap Aisyah yang kita hafal, yang kaum muslimin hafal, banyak sekali.
Jadi baca sampai hari kiamat. Oleh karenanya ini sebagai contoh juga, ya, seperti perkataan saya dilihat di Qatar tadi, ruba dorotin nafi'ah. Ada, masya Allah, ada tulisan ruba dorotin nafi'ah. Terkadang perkara mudarat mendatangkan manfaat. Contohnya ini dialami oleh Aisyah, musibah ternyata ujungnya indah. Ini contoh yang keberapa? Masih ada keberapa? Masih ada 10. Masih kuat nggak? Ada kopi gratis nggak? Masih ya? Udah hampir 20 menit ya. Baik. Contoh ketiga, saya terlalu lama mungkin syarahnya. Kita singkat-singkat aja. Contoh ketiga terkait, ya, anak. Betapa banyak orang ketika dianugerahi oleh Allah anak, ternyata mungkin dia kurang ridho. Dia kurang ridho. Terkadang dia ingin laki-laki, ternyata anak perempuan. Dia ingin anak perempuan, ternyata anak laki-laki. Dan itu biasa. Makanya terkadang seorang suami merubah sikap terhadap istrinya. Ketika di USG, dia ingin anak laki-laki, ternyata anaknya perempuan, maka dia rubah sikap sama istrinya. Kurang sayang lagi, ngambek-ngambek. Padahal yang salah bukan istrinya, yang salah dia sendiri. Yang tanam benih siapa? Dia. Istrinya cuma pasrah ditanamin, ya. Tapi begitu tahu anaknya laki-laki sesuai harapan, maka istrinya disayang, dibelikan hadiah, karena dia tahu setelah USG anaknya apa? Laki-laki. Tapi ini juga pernah Allah sebutkan kisah tentang ibunya Maryam, ya, ibunya Maryam yang dia punya anak dan dia berharap anaknya laki-laki. Ya. Dia mengatakan inna dzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar, kalau saya punya anak, saya akan jadikan anak saya sebagai khadim, yaitu pelayan di Masjidil Aqsa. Dia ingin anak laki-laki, muharraran, dia khusus untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Dia ingin punya anak laki-laki, karena namanya kalau pengkhidmat laki-laki lebih leluasa dan lebih banyak yang bisa dikerjakan di Masjidil Aqsa. Itu yang diharapkan. Bahkan dia berdoa kepada Allah punya anak laki-laki untuk bisa menjalankan keinginannya. Karena dia ingin dapat pahala, punya anak berkhidmat di Masjidil Aqsa. Sang ibu dapat pahala punya anak yang soleh, kerjanya di masjid, ngurusin jamaah. Siapa yang tidak ingin punya anak seperti itu, ya? Ternyata kata Allah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tatkala dia melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Dia mengatakan rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata anakku apa? Perempuan. Kata Allah, Allahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu, karena Allah memang menciptakan. Yang ciptakan Maryam siapa dalam janinnya? Allah. Ketika dia kabarkan rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Kata Allah, Allahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan. Kata Allah, walaisa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Ada yang mengatakan ini perkataan Allah, ada yang mengatakan perkataan ibunya Maryam. Tidak sama, ya Allah, saya ingin anak laki-laki supaya bisa berkhidmat, ternyata anaknya perempuan. Tapi dia pasrah, dia ridho. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Namun aku memohon kepada engkau agar kau melindunginya dan melindungi anaknya. Karena dia tahu anak perempuan bakalan punya anak, dari godaan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ternyata subhanallah, dari perempuan yang soleh ini Maryam keluar Nabi Isa alaihissalam. Lelaki yang sangat soleh. Lelaki yang sangat soleh. Seandainya laki-laki bukan nabi, ternyata anaknya perempuan. Luar biasa kisah yang panjang. Ternyata anak ini, perempuan ini bakalan punya anak lagi namanya Isa bin Maryam, yang saking solehnya sampai dianggap Tuhan oleh miliaran manusia. Yang sebentar lagi akan dirayakan hari kelahirannya, kelahiran Tuhan. Subhanallah. Maryam tidak menduga, ternyata ibunya tidak menduga, ya, Hanna namanya, disebut dalam buku namanya Hanna, tidak menduga bahwasanya ternyata putrinya tersebut adalah sebab lahir seorang yang sangat saleh, ya, yang sangat saleh, yaitu Isa bin Maryam. Oleh karenanya seorang, ya, ini contoh, kalau dikasih seorang anak apapun yang Allah anugerahkan, maka dia ridho. Dia tidak tahu di balik itu mungkin kalau dia sabar pasti ada kebaikan. Bahkan saya bilang seandainya ada seorang melahirkan, ternyata anaknya cacat, ternyata anaknya misalnya cacat mental, apa namanya istilah sekarang? Apa? Down syndrome, apa lagi satunya? Autis misalnya, autis. Autis. Saya lihat beberapa teman-teman punya anak autis, masya Allah.
Saya ada kawan anaknya autis, terus istri melahirkan lagi autis lagi. Subhanallah. Tapi dia sabar, dia sayang luar biasa. Taruhlah anak kita, kita semua tidak ada yang pingin. Cuma ada seorang dianugerahi seorang anak yang cacat. Bisa jadi itu sebab dia masuk surga. Ibarat ada orang ngurusin anak yatim orang dapat pahala bersama Nabi di surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku dan pengurus anak yatim seperti di surga, dekat meskipun ada bedanya. Apalagi dia ngurus anak sendiri. Sakit, cacat, setiap hari dapat pahala. Memang berat ya. Maksudnya kita tidak berharap ujian, tapi apapun yang Allah anugerahkan, itu adalah tanggung jawab amanah yang harus kita tunaikan. Maka di sini contoh yang ketiga ini terkait dengan anak yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Ternyata di balik itu jika seorang sabar menghadapinya, menjalaninya, maka dia akan mendapatkan ending yang indah sebagaimana yang dialami oleh Hannah ibunya Maryam ya. Ibunya Maryam. Baik. Yang berikutnya yang keempat, segudang ujian Nabi Yusuf. Ini juga sering saya sampaikan dalam kajian, segudang ujian Nabi Yusuf. Kalau kita mau hitung ujian Nabi Yusuf sangat banyak. Pertama, dihasati oleh kakak-kakaknya. Hidup enggak enak punya kakak-kakak yang hasad sama adik. Enak atau tidak? Enggak enak. Baru kakak-kakaknya banyak lagi 10. Mereka kan 12 orang. Yang satu ibu cuma Yusuf dengan Binyamin. 10 lainnya kakaknya semua hasad sama Yusuf. Namanya hidup, namanya serumah, dihasati sama kakak-kakak terus cari-cari kesalahan, itu enggak enak hidup seperti itu. Ini ujian. Akhirnya kakak-kakaknya bikin masalah sehingga akhirnya Yusuf kemudian dibawa, kemudian dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur. Ujian berikutnya dimasukkan dalam sumur tanpa berbusana. Kenapa dilepas bajunya? Supaya bajunya mau dikasih darah, supaya dikatakan darah kambing, untuk dikatakan Yusuf sudah dimakan sama serigala, nih bajunya penuh dengan darah. Maka Yusuf dimasukkan dalam sumur tidak pakai baju. Bukan cuma itu, kemudian berikutnya dijual jadi budak, Wasyarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Maka Yusuf dijual dengan harga yang murah, kakaknya yang penting laku dan kakaknya makan uang tersebut. Uang hasil jualan adiknya, luar biasa. Ini dijual, yang jual siapa? Kakak. Waduh, ini berat sekali. Yusuf masih kecil. Masih kecil lah. Ya. Bayangkan yang jual kakak-kakaknya. Akhirnya jadi budak yang diperjualbelikan, dijual ke orang lain, jual di orang, sampai akhirnya dibeli oleh seorang pembesar di Mesir. Namanya budak, kerja tanpa gaji. Kerja. Yusuf sabar. Sampai akhirnya majikan wanitanya jatuhnya sama dia, yang konon namanya Zulaikha, yaitu Imratul Aziz. Ya, ini ujian lagi. Setelah itu ujian mau diajak berzina, ujian lebih berat lagi daripada dijual sama kakaknya. Paling berat diajak berzina. Sang Zulaikha sudah menghiasi dirinya, udah cantik ya. Namanya istri menteri biasanya cantik, itu kan menteri. Menteri biasanya istrinya cantik. Kalau yang enggak cantik udah terlanjur berarti. Tapi kalau dia mau pilih, dia pasti cari istri yang cantik. Istrinya cantik. Makanya sudah cantik Zulaikha, dia menghiasi dirinya. Ya. Karena haitalak, dalam Al-Quran mengatakan haitalak ayu Yusuf, kemarilah. Dalam sebagian ayat qiraah hitulak, aku sudah bersiap-siap untuk dirimu, yaitu kecantikan di atas kecantikan. Sudah cantik, dia berpoles lagi. Pintu semua sudah ditutup. Kemudian merayu Yusuf. Laqad hammat bih wa hamma biha. Sang wanita sudah kebelet, Yusuf juga sudah bergetar hasratnya. Tapi Allah selamatkan Yusuf. Setelah itu bukan cuma itu aja. Setelah itu ternyata Zulaikha panggil ibu-ibu Mesir. Semuanya ibu pingin sama Yusuf. Semua ibu pingin ya sama Yusuf. Akhirnya Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih senang di penjara daripada rayuan mereka. Yusuf tidak mengatakan daripada rayuan Zulaikha doang, tapi kata Yusuf, mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan ibu-ibu tersebut, aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku akan terjerumus dalam maksiat, termasuk orang-orang jahil. Maka Allah kabulkan. Bayangkan, akhirnya ibu-ibu pada ngerayu Yusuf. Zulaikha bilang, tolong rayu Yusuf buat saya. Disebut dalam sebagian buku tafsir, ada ibu bilang, Suf, udah, gak usah sama Zulaikha, sama saya aja. Subhanallah. Bayangkan yang goda banyak wanita, luar biasa. Ujian berat. Ujian apa lagi? Dipisahkan sama ayahnya. Bayangkan seorang anak sangat sayang kepada ayah ibunya, dipisahkan. Gimana? Pisah dari ayah dan ibunya.
Kemudian dipenjara gara-gara urusan Zulekha, dipenjara. Setelah dipenjara kemudian diperpanjang lagi penjaranya sampai akhirnya semua rentetan musibah tersebut ternyata menjadikan Yusuf sebagai seorang bangsawan. Seorang jadi Yusuf sebagai bangsawan. Ya. Ketika ketemu dengan kakak-kakaknya, singkat cerita, akhirnya Yusuf buka kartu. Yusuf berkata, "Innahu qala ana Yusuf wa hadha akhi innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Ini kaidah menunjukkan bagaimana kesabaran Yusuf yang berkepanjangan menjadikan dia menjadi bangsa. Ini yang saya heran, Yusuf dia sabarnya terlalu lama, luar biasa. Bertahun-tahun. Ada yang mengatakan dia terpisah dari ayahnya 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Selama itu dia bersabar. Bersabar terus. Kemudian dia kasih kaidah kepada kakaknya. Ketika mereka berkata, "Innaka la anta Yusuf?" Apakah engkau Yusuf? Setelah dia buka mahkotanya, kelihatan, wah ini Yusuf ternyata. Ya, maka dia berkata, "Saya Yusuf, ini adikku Binyamin. Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan. Menunjukkan Yusuf dalam seluruh rentetan ujiannya, entah berapa ujian yang disebutkan tadi, dia selalu bersabar. Dan menunjukkan selama rentetan ujiannya dia selalu berbuat ihsan. Ihsan apa? Dia merasa Allah melihat dia. Dia merasa Allah senantiasa melihat dia. Dia tahu saya sedang diuji, Allah sedang nilai saya. Itu yang harus kita hadirkan, itu yang kurang kita hadirkan. Sedang diuji nih. Ini Allah sedang nilai. Malaikat sedang nyatat, Allah sedang lihat saya, Allah sedang menguji saya. Saya lulus atau tidak? Dan subhanallah, bukan satu ujian, dua ujian, rentetan ujian tadi, dan ujungnya Yusuf menjadi seorang bangsawan. Ini contoh, Allah kasih contoh tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Taib. Kisah yang kelima, segudang ujian Nabi Musa alaihissalam. Ini juga kisah menakjubkan. Nabi Musa alaihissalam sejak kecil diuji, ibunya diuji, letakkan dalam keranjang, dilepaskan di sungai Nil. Akhirnya berjalan Nabi Musa, didapati oleh Fir'aun. Fir'aun ambil Musa. Istrinya yang dapat. Ramses ini kalau kita baca dalam sejarah Faraina, Ramses ini punya istri banyak. Salah satu istrinya adalah wanita ini, yang namanya Asia bintu Muzahim. Dan istri ini tidak punya anak. Istri ini tidak punya anak. Allah sudah atur dia tidak punya anak. Makanya ketika dia dapat Musa, faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan. Yang dapat istrinya Nabi Musa. Ketika tunjukkan sama Fir'aun, Fir'aun marah. Dibuka ternyata Musa kulitnya tidak sama seperti suku Kipti, mungkin kulitnya berbeda. Ini Bani Israel harus dibunuh karena dia sedang bunuh anak-anak. Kata istrinya, la taqtuluhu au asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Jangan bunuh dia. Siapa tahu dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan dia anak. Akhirnya Musa jadi anak angkat. Ya. Fir'aun akhirnya nurut sama istrinya. Ini subhanallah, terkadang ada orang bengis nurut sama istri. Makanya antum kalau nurut sama istri jangan terlalu sedih. Fir'aun aja nurut sama istri. Tapi nurut yang benar, jangan enggak benar. Istri yang benar nurut, ya. Kalau enggak benar ya jangan diturutin ya. Dalilnya Fir'aun aja nurut sama apa? Fir'aun mau bunuh nih, la taqtuluhu. Kata istri, jangan bunuh dia. Siapa tahu bermanfaat. Kata para ulama, benar bermanfaat, akhirnya istrinya masuk Islam. Lau natakhidahu walada, kami jadikan dia anak. Subhanallah, tidak ada yang duga ternyata disebutkan dalam sebagian Musa secara bahasa Mesir, hieroglif bahasa kuno, Musa artinya adalah anak sungai. Jadi Sa adalah anak, Mu artinya sungai. Atau ya sungai ini, Musa itu anak sungai. Ramses dari bahasa Mesir kuno, Ra sama Ses. Ra adalah dewa matahari, Se adanya anak, sehingga Fir'aun disebut anak dewa matahari. Ini sekedar bahasa saja. Intinya akhirnya Fir'aun merawat Nabi Musa. Ternyata seandainya ibunya bertahan pegang Nabi Musa, maka Nabi Musa akan terdengar suara tangisannya dan akan dibunuh oleh anak buah Fir'aun, karena mereka sedang mencari anak yang lahir tahun itu, semua harus dibunuh. Tapi karena ibunya Nabi Musa menjalankan perintah dari Allah, meletakkan Musa berjalan, dan itu sangat berat bagi seorang ibu.
Apalagi dia tahu ternyata dia lepaskan Musa dalam keranjang supaya selamat dari Fir'aun, ternyata malah diambil oleh keluarga Fir'aun. Ngeri atau tidak? Ngeri lah, bayangkan. Bayangkan seorang ibu taruh anak yang dia cintai di keranjang, taruh sungai Nil supaya kabur dari Fir'aun, ternyata malah diambil oleh Fir'aun. In kadat la tubdi bihi walaula an rabbatna ala qalbiha liyakuna minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, litakuna minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir sang ibu berteriak, anakku jangan ambil, saking, tapi dia tahan. Kata Allah, walaula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami ikat hatinya sehingga dia tidak teriak. Kalau dia teriak, itu anakku, Musa mati enggak? Selesai, mati saat itu. Tapi dia diam, diempet karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak berapa lama langsung sudah balik, ya. Tidak sampai 1 hari. Ternyata wa haramna 'alaiha al-maradhi'a. Kami pun mengharamkan bagi Musa untuk nyusu. Akhirnya begitu Musa dipelihara oleh Fir'aun, kata Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini. Kami lemparkan rasa cinta kepada dirimu. Semua yang melihat Musa pasti cinta sama Musa, termasuk Fir'aun. Fir'aun sayang sama Nabi Musa. Begitu datang Musa kecil, maka diambillah perhatian luar biasa, mengambil perhatian Fir'aun dan istrinya. Akhirnya Musa kehausan, mulai dia nangis. Maka dipanggillah ibu-ibu semua untuk menyusui Musa. Ternyata Musa enggak enak, rasa susunya enggak ada yang enak. Makanya sebelum Musa dilepaskan dalam keranjang, an ardhi'ih, Allah bilang susuin dulu dia. Sebenarnya di antara hikmahnya Musa hafal susu ibunya. Setelah itu semua ibu-ibu suruh nyusuin, enggak ada yang enak. Mau rasa vanila, mau rasa coklat, enggak ada yang enak. Sampai akhirnya datang kakaknya Musa, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah keluarga yang bakal ngerawat Musa dan mereka benar-benar nasihun, benar-benar baik urusan Nabi Musa. Ternyata ibunya. Kata Allah, faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia bahagia. Sedih, tidak sampai 1 hari Musa sudah kembali. Luar biasa. Akhirnya apa? Musa dipelihara di istana Fir'aun. Ibunya disuruh ngerawat dan ibunya digaji. Bayangkan, yang ngerawat ibunya, yang gaji Fir'aun. Kalau tinggal di kampung Bani Israel miskin, enggak punya apa-apa, mungkin dibunuh. Kalau Allah berkehendak, Allah sudah atur semuanya. Ini kisah bagaimana ternyata di balik ujian tersebut kemaslahatan bagi Musa. Nabi Musa alaihissalam makan makanan sehat, bagaimana tidak sehat? Dia anak Fir'aun. Terkenal sebagai anak angkat apa? Fir'aun. Kuat badannya. Makanya ketika mukul orang sekali pukul langsung mati. Di antara karena tubuhnya apa? Kuat. Fa wakazahu Musa. Tersebutlah ada salah seorang dari Bani Israel ribut sama seorang dari pengikut suku Kipti. Fir'aun berkelahi, akhirnya minta tolong, Musa pukul, mati. Akhirnya Musa kabur intinya. Itu sebabnya Musa kabur dengan tiba-tiba. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka kaburlah dia dari Mesir, dari Memphis menuju ke Madian, dan itu perjalanan ratusan kilo. Kalau kita lihat peta, Memphis itu di Mesir, di benua Afrika, Madian di benua Asia, di benua apa? Asia. Jadi dia lintas benua Musa alaihissalam. Khilaf Madian apakah letaknya di Yordan ataukah letaknya di Al-Bida di Arab Saudi. Intinya ada 2 pendapat, tapi intinya semuanya di Asia. Akhirnya dia kabur kelaparan sampai makan daun sampai perutnya sampai kelihatan tubuhnya warna hijau. Ternyata ada hikmah, Allah siapkan istri soleha di sana. Ternyata di sana dia ketemu istri soleha yang Allah puji dalam Al-Quran. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang wanita dari kedua tersebut, itu adiknya, datang menemui Musa dengan malu-malu. Ini wanita soleha, akhirnya menikah dengan Musa alaihissalam. Siapa yang duga? Ternyata Musa kabur dari Mesir, jalan ratusan kilo untuk nikah dengan seorang wanita soleha di sana. Dan kemudian Musa ketika pulang diangkat menjadi seorang rasul. Ini contoh bahwasanya alaihissalam, tentang kisah Musa alaihissalam yang Allah sebutkan bahwasanya banyak hal-hal yang buruk ternyata endingnya indah. Sekarang yang keberapa? Yang ke-6. Sampai jam berapa kita? Saya ingin tahu dulu sampai jam berapa. Mana Faisal? Kita sampai jam berapa Faisal? Hah? Jam berapa? Jam 9. Setengah 10. Setengah 9. Setengah 9. Oke.
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya banyak, saya singkatin saja. Ibrahim alaihissalam berdakwah, akhirnya dia diusir dari kaumnya, akhirnya dia harus pergi. Jadi mengatakan inni zahibun ila rabbi sayahdin, maka dia berhijrah meninggalkan kampungnya, kemudian dia berdoa Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kau anak yang saleh. Intinya kemudian dia keluar, kemudian ada banyak pendapat mengatakan dia pergi ke Haran. Haran itu di sekitar Turki, antara perbatasan Turki dengan Syam. Dia ke sana ketemu dengan wanita saleh namanya Sarah. Wanita saleh namanya Sarah. Ada pendapat dia sudah menikah dengan Sarah di Babil, tapi banyak pendapat mengatakan dia ketemu di Haran. Wanita yang akhirnya beriman kepadanya namanya Sarah. Akhirnya setelah menikah dengan Sarah lama, Sarah tidak punya anak, dan Sarah dalam cerita yang panjang dikasih hadiah pembantu dari Raja Mesir, yaitu namanya Hajar. Akhirnya punya anak banyak, selama puluhan tahun tidak punya anak. Karena Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Sarah masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang mencaci maki Tuhan kita namanya Ibrahim. Dia masih muda nikah sama Sarah. Kemudian puluhan tahun nikah dengan Sarah tidak punya anak. Akhirnya Sarah mengizinkan Ibrahim nikah dengan siapa? Hajar. Punya anak enggak? Siapa namanya? Ismail. Subhanallah. Akhirnya ketika punya Ismail, Sarah cemburu. Namanya perempuan cemburu. Jangankan istri Nabi cemburu, apalagi istri ustaz. Istri Nabi cemburu, apalagi istri antum. Cemburu. Akhirnya saking cemburunya Sarah, dia ingin melukai Hajar, dan dia sudah terlanjur berniat melukai Hajar. Dan Hajar disebutkan, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, Hajar sudah memakai pakaian pembantu. Saya ini tidak maksudnya Hajar ingin berkata, wahai Sarah, engkau tuanku, saya tidak pantas sudah dicemburui. Ya, karena saya pembantumu, sehingga dia pakai pakaian model pembantu. Tapi tetap Sarah cemburu karena Hajar punya anak, dia tidak punya anak. Ya, namanya kedua madu, kalau satu punya sesuatu dia satu tidak punya, timbul kecemburuan. Akhirnya Allah memerintahkan Ibrahim bawa Hajar jauh. Ini anak yang dia sudah nanti puluhan tahun harus terpisah darinya. Istrinya Hajar yang dia cintai, yang anak dari wanita tersebut, akhirnya dia bawa pergi ke Mekah. Bayangkan, dari Palestina ke Mekah 1000 kilo lebih. Berjalan ngantar istrinya, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Bawa sana taruh di wadin ghairi zar'in, di tempat tidak ada tanaman ketika itu. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Allah yang suruh taruh di situ, dan Ibrahim dengan sabar meninggalkan. Ketika dia pergi, Hajar teriak, "Ya Ibrahim, kau tinggalkan aku dengan putramu di tempat yang gersang seperti tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa." Ibrahim jalan terus cuek. Sampai ketiga kali Hajar paham, enggak mungkin suaminya yang soleh melakukan itu kecuali perintah Allah. Kata Hajar, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang perintahkan engkau? Kata Ibrahim, "Na'am, benar." Kata Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau gitu Allah tidak akan tinggalkan kami. Ibrahim pulang. Subhanallah, ternyata semua ada hikmahnya. Saya katakan, pertama, di antara ujian Ibrahim, dia puluhan tahun enggak punya anak. Seandainya Ibrahim alaihissalam punya anak dari Sarah langsung, kira-kira Sarah akan izinkan Ibrahim nikah dengan Hajar atau tidak? Saya tanya bapak-bapak. Kira-kira kalau Sarah punya anak langsung dengan Ibrahim, apakah Sarah bakalan izinkan Ibrahim nikah sama Ibrahim? Tidak, ya. Baik. Ketika Ibrahim nikah sama Hajar dan punya anak, Sarah cemburu enggak? Cemburu. Ibrahim sabar. Dan bahkan Ibrahim bawa istrinya pergi jauh. Ya, ternyata ada hikmahnya. Kalau Sarah tidak cemburu, maka Ismail akan tinggal di situ. Kalau Ismail tinggal di Palestina, tidak akan muncul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak? Ceritanya panjang nih, bulat, tapi harus antum paham. Ternyata akhirnya cemburu, dan Ibrahim tidak ngamuk-ngamuk sama istrinya. Sarah, udah ngaji kok masih cemburuan? Enggak. Katanya istri Nabi, enggak. Wanita cemburu wajar, Aisyah juga cemburu, semua juga cemburu, Hafsah juga cemburu. Apalagi istri antum.
Jadi subhanallah, seandainya Hajar Sarah tidak cemburu, maka tidak ada namanya Ka'bah. Tidak ada ceritanya Hotel Zamzam, tidak ada. Tidak ada ceritanya Hotel Zamzam, tidak ada ceritanya. Mungkin tidak ada juga Qatar, tidak ada Masjid Muhammad bin Wahab, tidak ada semuanya. Subhanallah, gara-gara itu ternyata ada hikmahnya dari Hajar, dari Ismail, kemudian keluarlah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bahwasanya di balik segala kesulitan ada hikmah jika dijalani dengan apa? Kesabaran. Baik, kita lanjut. Yang keberapa sekarang? Ketujuh. Zainab bintu Jahshin. Ya, Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilamar. Zainab menyangka Nabi yang melamar, ternyata tidak. Ternyata Nabi melamar Zainab untuk anak angkatnya yang pernah menjadi anak angkatnya dan adalah budak yang sudah dimerdekakan, itu Zaid bin Harithah. Zainab awalnya ragu-ragu. Turun firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau telah datang, tidak pantas bagi seorang laki mukmin maupun wanita mukminah jika telah datang perintah Allah Rasulnya, kemudian mereka masih punya pilihan lain. Maka sebagian ulama mengatakan ayat turun terhadap Zainab. Kata Zainab, kalau ini perintah engkau ya Rasulullah, saya akan nurut. Akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Harithah. Bayangkan Zainab dari mana? Keluarga terpandang dari Quraisy. Kemudian Zaid budak dibeli oleh ponakannya Khadijah, ya. Hakim bin Hizam dihadiahkan kepada Khadijah. Khadijah adalah hadiahkan kepada Nabi. Nabi merdekakan, jadikan anak angkat, tapi dia budak, tetap aja budak. Akhirnya nikah karena perintah Nabi SAW. Maka Zainab menjalani pernikahan, ternyata ada ketidakcocokan. Sampai akhirnya Zaid pun menceraikan apa? Zainab. Ya. Falamma qadha minha Zaidun wataran zawwajnakaha. Ya. Ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, kemudian sudah habis masa iddahnya, kata Allah, zawwajnakaha, kami pun menikahkan engkau dengan Zainab. Ternyata Allah mentakdirkan, karena ada masalah ketika itu. Ada problem apa? Ketika itu sedang terjadi tradisi luar biasa di kota Mekah, bahwasanya kalau ada anak angkat dinisbahkan kepada bapak angkat. Dulu Zaid disebut dengan Zaid bin Muhammad. Maka jadilah anak tersebut seperti anak kandung, menerima warisan dan dinisbahkan kepada bapak angkat. Maka ini tradisi Allah ingin rubah, tapi caranya dengan cara yang ekstrim. Kata Allah, "Du'uhu li abaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah mereka dengan nama bapak mereka, bukan bapak angkat mereka. Caranya bagaimana? Bahwasanya aturan tabanni, anak angkat benar-benar hilang. Caranya bagaimana? Caranya anak angkat Rasulullah siapa? Zaid. Paham? Nikah dengan seorang wanita, namanya siapa? Zainab. Kemudian diceraikan. Cerai, setelah masa iddahnya dinikahi oleh bapak angkatnya. Seandainya, sehingga menunjukkan bahwasanya Zaid dan Muhammad benar-benar tidak ada hubungan apa? Nasab. Seandainya ada hubungan nasab, tidak mungkin bapak angkat nikah sama anak perempuan dengan apa? Istri dari anak angkatnya. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan istri mantan atau janda dari Zaid, menunjukkan Zaid tidak ada hubungan nasab dengan Nabi SAW. Allah yang perintahkan. Ini diantara hikmah kenapa Rasulullah disuruh nikah dengan Zainab bintu Jahshin. Ini seorang wanita yang sangat solehah. Tapi ceritanya dia harus korban dulu, nikah dengan orang yang dia tidak sukai. Karena ada perintah Allah, ada hikmah di balik itu. Kata Allah, "Falamma qadha Zaidun minha Zaidun wataran zawwajnakaha." Ketika Zainab sudah selesai masa iddahnya dari Zaid, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Subhanallah, Zainab wanita yang sangat solehah. Sampai Zainab berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, kata Zainab, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kalian istri-istri Nabi yang lain yang nikahkan kalian wali-wali kalian, adapun aku yang nikahkan langsung dari atas langit yang 7, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Aisyah dituduh berzina, ada saudaranya Zainab, itu Hamnah bintu Jahshin. Hamnah ikut menuduh Aisyah. Hamnah, karena dia saudarinya Zainab, dia ingin bela saudarinya, ingin menjatuhkan madunya Zainab Aisyah. Sementara Zainabnya enggak. Zainab menjaga diri. Ketika ditanya dia bilang, saya
tahu dari Aisyah kecuali kebaikan, padahal itu madunya. Kata Aisyah cerita tentang bagaimana solehahnya Zainab. Ketika terjadi kasus, Zainab tidak ikut-ikutan bahkan membela saya, sementara saudarinya nuduh saya. Aisyah berkata, wahiyallati tusamini, padahal dialah yang menyayangiku dalam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak ikut-ikutan menuduh siapa? Aisyah. Inilah Zainab bintu Jahsyin. Ternyata dia menjalani perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ujungnya akhirnya dia menjadi ummul mukminin. Baik, lanjut lagi, masih ada waktu. Sekarang yang keberapa? 8. Kisah perang Badar. Perang Badar sahabat dulu banyak yang tidak suka karena singkat ceritanya ada Abu Sufyan datang dengan 40 pengawal bawa emas 200 kg. Itu sekitar 50.000 dirham. 50.000 dirham sekitar 200 kg emas. Pengawal cuma berapa? 40 orang. Nabi bilang, tuh ada Quraisy, maka mereka dalam peperangan, bunuh orang aja boleh, apalagi sekedar ambil harta. Ayo kita hadang mereka. Maka Nabi ajak sahabat ketika itu 315 orang atau 317 atau 300 lebih. Ayo berangkat. Ada yang bilang, ya Rasulullah saya pulang ambil onta. Kata Rasulullah, enggak, yang hadir yang siap berangkat sekarang, karena musuh cuma sedikit, cuma 40 orang. Akhirnya yang berangkat cuma 300 sekian. Di tengah jalan ternyata Abu Sufyan tahu dia mau dihadang, dia kirim surat kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal datang dengan 1000 pasukan. Dengan 1000 pasukan. Kalau enggak salah pertama 1300, kemudian dari Bani Zuhroh mundur jadi tinggal 1000. Keluar 1300 orang datang. Kemudian akhirnya Abu Sufyan lolos. Kata Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, saya sudah lolos, pulang aja. Kata Abu Jahal, enggak, saya enggak mau pulang. Saya ingin ke Badar, basmi Muhammad dan teman-temannya, pesta pora 3 hari, biar orang tahu siapa Quraisy. Para sahabat keluar, mereka semangat karena lawan 40 orang, emas berapa kilo? 200 kilo. Ternyata yang datang 1000 orang tidak bawa emas. Akhirnya kata Allah, wa inna fariqam minal mu'minina karihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi mereka keluar, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina karihun. Kami keluarkan engkau dari rumah untuk berperang, sebagian kaum mukminin benci. Waduh, kalau lawan Abu Jahal gimana nih? Kata Allah, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kalian pasti menang. Sementara kalian pinginnya ngelawan Abu Sufyan. Bukan lawan apa? Abu Jahal. Karena Abu Sufyan enak, 40 orang bawa emas 200 kilo. Lawan Abu Jahal repot. Sampailah mereka malas lawan Abu Jahal, pinginnya lawan Abu Sufyan terus. Tapi ternyata Allah takdirkan mereka lawan Abu Jahal. Sampai ketika Nabi sudah sampai dekat Badar, mereka tangkap 2 orang tukang ambil airnya Quraisy. Maka Nabi sedang sholat. Para sahabat tanya, kalian siapa? Kata mereka, kami tukang ambil airnya Abu Jahal, dipukul. Abu Jahal atau Abu Sufyan? Abu Sufyan. Ketika sudah tenang, tanya lagi. Sebenarnya kalian berdua ini tukang ambil air Abu Sufyan, Abu Jahal. Abu Jahal, pukul lagi. Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadi sahabat ingin Abu Sufyan, bukan Abu Jahal. Akhirnya setelah Rasulullah salat, Rasulullah balik. Saya bilang, kalian ini kalau bilang Abu Jahal, kalian pukulin. Dia bilang Abu Sufyan, karena pingin yang dilawan Abu Sufyan. Intinya akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Abu Jahal. Ternyata apa yang mereka tidak sukai ternyata beri dampak yang luar biasa. Ternyata Abu Sufyan yang Abu Jahal yang 1000 orang akhirnya kalah dengan dipermalukan. Bayangkan 300 lawan 1000, ternyata 1000 kalah. Maka ternyata mereka juga nanti mendapatkan banyak tebusan karena Rasulullah suruh tebus orang-orang yang ditawan. Kemudian juga mereka jadi terkenal, orang-orang Arab jadi takut sama kaum muslimin. Dan seluruh peserta perang Badar pasti masuk surga. Luar biasa. Jadi terkadang sesuatu yang tidak disukai ternyata efeknya lebih baik jika bersabar menghadapinya. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, antum lihat surat Al-Qasas ayat 82. Ketika Qarun, ini kisahnya sederhana. Qarun keluar, ya,
fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun dengan perhiasannya. Maka ada yang berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin azim. Orang-orang yang cari duniawi berangan-angan ketika itu, seandainya kita diberi harta seperti Qarun. Qarun sudah mendapatkan kenikmatan yang besar. Ya. Maka dinasihati orang beriman, wailakum thawabullah, ketahuilah bahwasanya pahala Allah lebih baik bagi kalian. Akhirnya, padahal mereka ingin kaya, mereka miskin, mereka ingin kaya seperti Qarun. Ternyata setelah itu Qarun keluar lagi sombong-sombongnya, kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan seluruh hartanya. Harta Qarun sangat banyak. Ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan dia harta sampai kuncinya tidak bisa, hanya bisa dipukul oleh orang-orang yang kuat. Sampai disebutkan ada 40 begol untuk mikul kunci gudangnya Qarun. Itu kuncinya doang sudah 40 begol untuk mikul. Gimana gudangnya? Hartanya sangat banyak. Ternyata Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya dilihat oleh Bani Israel. Akhirnya setelah itu orang-orang yang kemarin ingin kaya seperti Qarun, mereka mengatakan, laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Alhamdulillah Allah kasih kami anugerah. Kalau tidak kami juga sombong seperti Qarun, kami juga bakalan terbenam dalam tanah. Yang ingin saya sampaikan di sini, orang-orang miskin itu berkata, laula amannallahu alaina, alhamdulillah Allah kasih anugerah kepada kami. Sebagian tafsir mengatakan mereka tahu ternyata miskin mereka itu anugerah. Bayangkan. Mereka bilang alhamdulillah kita diberi anugerah miskin. Kalau kita kaya mungkin kita sombong seperti Qarun. Kalau Qarun mungkin ditenggelamkan. Ini salah satu contoh orang-orang yang ngerti bahwasanya terkadang kemiskinan adalah anugerah untuk menghindarkan dari berbagai macam bencana. Orang kalau dapat harta sombong, kaya, angkuh, selesai. Ini hiburan bagi yang miskin. Kita pengen jadi orang kaya yang bertakwa, oke lah. Tapi kan keinginan, pilihan dari siapa? Allah, bukan dari kamu. Kalau memang kau dipilih, ditakdirkan miskin, lihat anugerah. Mungkin kalau kau kaya, mungkin kau lupa diri. Ya, lupa diri. Ya, Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Maksud saya di sini, lihatlah Allah kasih mereka miskin. Ternyata kemiskinan tersebut menyelamatkan mereka dari banyak bencana, di antaranya kesombongan dan keangkuhan, sehingga mereka menganggap kemiskinan tersebut sebagai suatu anugerah. Tapi yang berikutnya, yang ke-10 tentang perjalanan Nabi Khadir. Ketika Nabi Khadir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Khadir alaihissalam melakukan 3 perkara. 3 perkara yang dilihat oleh Nabi Musa dan Nabi Musa mengingkari. Yang pertama, Nabi Khadir jalan dengan Nabi Musa naik kapal gratisan. Karena orang-orang pemilik kapal kenal Nabi Khadir. Mereka tidak kenal Musa, tapi mereka kenal Nabi Khadir. Naik kapal, ketika turun gratisan, ternyata Khadir ngerusakin kapal. Musa heran. Ya. Kok yang ngerusakin kapal? Nanti bahaya, ini pemilik kapal bakalan tenggelam. Bagaimana air susu dibalas dengan air tuba? Kita sudah naik gratisan, malah kapalnya dirusak. Kata Khadir, innaka lan tastati'a ma iya sabara. Saya sudah bilang, kau tidak sabar denganku. Kata Musa, jangan, saya lupa tadi. Kita sudah janji, jangan kau tanya-tanya. Kata Musa, saya lupa. Maafkan saya. Oke, lanjut, jalan lagi. Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Tiba-tiba Musa dan Khadir ketemu anak-anak lagi main. Khadir bunuh anak tersebut. Musa ingkari lagi, dan kali ini dia tidak lupa, tapi dia tidak kuat lihat ada anak dibunuh tanpa dosa. Qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Bagaimana kau bunuh seorang anak tidak punya salah, kecuali dia bunuh orang lagi, dia tidak bunuh apa-apa. Sungguh kau telah melakukan perkara yang mungkar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra. Saya kan sudah bilang, wahai Musa, kau tidak sabar denganku. Akhirnya Musa, in sa'altuka, kalau saya tanya lagi, ba'da hafalatu sahib ini. Kalau saya tanya lagi, jangan saya tidak akan mengikuti engkau lagi. Ya, qad balagta min laduni uzra. Engkau telah memberi uzur banyak kepadaku. Mereka berjalan lagi, hatta idza ataya ala qaryatin istata'a ma ahlaha fa abau yudhayyifuhuma. Mereka berjalan ketemu dengan suatu penduduk negeri, mereka lapar. Nabi Khadir, Nabi Musa lapar. Mereka ketuk pintu satu-satu. Enggak ada yang mau kasih makan.
Satu-satu Nabi ngetuk pintu kelaparan, enggak ada yang kasih makan. Akhirnya ketika mereka pulang, fawajada fiha jiraran yuridu ayyan qadha fa aqamah. Tiba-tiba mereka mendapati ada tembok yang mau jatuh, diluruskan oleh Khadir. Musa heran lagi. Qala law syi'ta latakhadha ali ajra. Kenapa kau tidak ambil upah? Buat kita makan kayak buat apa kayak? Mereka sudah kita kasih kita perbuatan buruk, kau balas dengan kebaikan. Maka Musa melanggar, 3 kali dia bertanya, akhirnya Khadir pun menjelaskan. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu yang saya rusakin adalah milik para nelayan di situ. Dan ternyata di balik mereka ada raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka saya rusakin supaya kapal ini enggak dirampas. Ternyata rusaknya kapal tersebut mendatangkan manfaat supaya kapal tersebut tidak dirampas. Kalau bagus dirampas, kalau rusak enggak dirampas. Maka di sini Khadir menempuh kemudaratan yang kecil untuk menolak kemudaratan yang besar. Ya, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata Allah menimpakan kita suatu musibah untuk menghalangi kita dari musibah yang lebih besar. Itu banyak terjadi. Allah kasih kita musibah kecil untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Yang kedua, ketika ada anak kecil dibunuh, maka Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak ini kedua orang tuanya adalah 2 orang yang beriman. Ya. Sangat mencintai anak ini. Aku khawatir kalau dia besar, saking dicintai oleh kedua orang tua yang beriman, akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran atau dalam kemaksiatan. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami berharap Allah gantikan anak ini dengan anak yang lain yang lebih saleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Baik, menurut antum ketika kedua orang tua ini anak tadi meninggal, mereka menangis enggak? Mereka menangis padahal mereka tidak tahu kalau ini besar membuat mereka terjerumus dalam kufur, bisa murtad gara-gara anak ini. Saking mereka sayangnya kepada anak. Orang tua terkadang sayang sama anak, mungkin anak satu-satunya lupa. Ternyata anaknya brengsek, kedua orang tuanya kata Nabi Khadir bisa kafir atau paling tidak terjerumus dalam maksiat. Maka Allah wafatkan, Allah ganti dengan anak yang lain. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau kau ditimpa dengan musibah, kau tidak bisa mikir apa hikmah di balik ini, renungkanlah kisah Khadir. Tentu 2 orang tua ini tidak akan bisa memikirkan kenapa anak saya meninggal. Tapi yang tahu hikmah di balik itu cuma siapa? Allah. Kita enggak tahu. Terkadang hikmah dibuka, terkadang hikmah enggak dibuka. Ternyata Allah ingin menyelamatkan 2 orang tua ini. Karena anak ini kalau besar, mereka terjerumus dalam kekufuran atau kemaksiatan. Allah ganti dengan anak yang lebih saleh dan lebih sayang kepada mereka. Padahal perpisahan itu sangat memilukan. Ternyata di balik itu ada keindahan. Ini contoh kisah Nabi Khadir mengajarkan kepada kita bahwasanya terkadang di balik musibah ada maslahat yang sangat besar yang terkadang tidak kita sadari. Baik, tinggal 2 lagi. Yang ke-11 kisah Hudaybiyah. Hudaybiyah kisahnya mudah, sederhana. Ketika Nabi bermimpi umrah, maka Nabi berangkat sama para sahabat 1.400 orang. Ada yang 1.500, ada 1.300, ada khilaf. Ketika berjalan dari Madinah menuju Mekah, sudah tinggal sedikit lagi, yaitu tinggal sekitar 25 kilo di Hudaybiyah, antara Hudaybiyah dengan Ka'bah sekitar 25 kilo. Tahu-tahu dihadang oleh Quraisy. Bilang harus pulang. Sahabat bilang enggak, sudah jalan jauh-jauh. Sahabat ketika hijrah sampai tahun 6 Hijriah ketika berangkat. Sudah berapa tahun? 6 tahun. Padahal mereka dulu tinggal di Mekah. Kira-kira rindu enggak lihat Ka'bah? Rindu. Dulu tiap mau tawaf tinggal tawaf. 6 tahun enggak pernah ketemu, sekarang berangkat mau lihat Ka'bah, mau umrah dilarang. Kita aja waktu corona udah rindunya luar biasa. Bagaimana lagi sahabat yang mereka memang penduduk asli kota Mekah. Oleh karenanya ketika dihadang, maka Umar ingin perang. Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, kalau kita perang sama mereka, kita mati masuk surga, mereka mampus masuk neraka. Kata Nabi, benar. Kata Umar, "Falima nu'tid daniyata fi din." Kalau gitu ngapain kita mengalah? Kita perang aja Rasulullah. Umrah atau mati. Kata Nabi, ketika itu Nabi tidak kasih musyawarah. Biasanya Nabi setiap
Ada masalah musyawarah, dalam perang Badar musyawarah, dalam perang Uhud musyawarah, perang Khandaq musyawarah. Hudaybiyah enggak. Kata Rasulullah, ini Rasulullah, saya utusan Allah. Walastu a'sih, aku tidak akan maksiat dengan Allah. Ini Allah perintahkan aku untuk damai. Ini yang perintahkan siapa? Allah. Mau Umar mau ngambung-ngambung enggak ada. Dan Rasulullah tidak kasih buka pintu musyawarah. Kenapa? Karena perintah dari siapa? Allah. Akhirnya damai. Kenapa para sahabat tidak suka damai tersebut? Karena damai tersebut merugikan kaum muslimin. Damai 10 tahun, tidak boleh gencatan senjata. Dengan syarat, kalau ada kaum muslimin yang kabur ke Mekah, tidak boleh disuruh pulang. Kalau ada kaum muslimin kabur dari Mekah menuju Madinah, harus suruh balik. Nah, ini menjengkelkan. Bayangkan, di antara peraturan yang paling menjengkelkan, kalau ada orang muslim dari Madinah kabur, murtad balik ke Mekah, dibiarkan, enggak boleh suruh pulang. Tapi kalau ada orang Islam dari Mekah kabur menuju Madinah, harus suruh balik. Merugikan enggak? Merugikan. Sini buat Umar tidak mau, bahkan seluruh sahabat hampir tidak mau. Makanya seorang sahabat, saya lupa, Sahal bin Hunayf, mengatakan, ittahimu anfusakum, curigalah pikiran kalian. Sungguh kami hampir menolak perintah Nabi ketika Hudaybiyah. Karena kami sudah rindu, ternyata ada peraturan tidak menyenangkan. Ternyata Rasulullah SAW bersikeras. Sampai ketika perjanjian Hudaybiyah, isinya hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallam wa Suhail bin Amr. Inilah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, wahai Muhammad, jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah, jangan tulis Rasulullah. Kalau kami ngaku kau Rasulullah, ngapain kita ribut-ribut sini? Hapus itu Rasulullah. Waktu itu tukang tulisnya Ali. Kata Nabi, wahai Ali, hapus Rasulullah. Kata Ali, enggak, engkau Rasulullah, saya enggak mau hapus. Kata Rasulullah, hapus. Enggak, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah enggak bisa baca tulis. Kata Rasulullah, mana tulisan Rasulullah sih? Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah hapus sendiri. Kata Rasulullah, nanti kau akan mengalami seperti yang aku alami. Dan benar, ternyata ketika Ali lagi berjanjian damai dengan Muawiyah, ditulis, inilah perjanjian Ali Amirul Mukminin dengan Muawiyah. Kata Muawiyah, jangan tulis Amirul Mukminin, kita belum bayat engkau. Tulis Ali bin Abi Thalib. Sama. Kejadian. Jadi akhirnya, maksudnya sahabat pingin perang, tapi Rasulullah perintah Allah. Ternyata lebih parah lagi ketika sedang berdamai, tahu-tahu anaknya Suhail bin Amr, yaitu Abu Jandal, datang bawa belenggu, ingin diselamatkan menuju ke pasukan kaum muslimin. Kata Suhail, ini yang pertama harus kita terapkan. Kabur dari Mekah harus kembali. Anaknya sendiri. Ini pertama yang harus kita terapkan. Kabur dari Mekah, ingin selamat, suruh pulang. Kata Abu Jandal, ya Rasulullah, saya jauh-jauh lihat belenggu, gimana nanti saya difitnah masuk kafir lagi. Kata Nabi, wahai Abu Jandal, kata Nabi, wahai Suhail, kecualikan ini, kita belum lagi tanda tangan. Kata Suhail, enggak tanda tangan, enggak jadi. Enggak kembalikan dia, enggak ada. Harus kembalikan dia. Ini peraturan yang pertama kita terapkan. Kata Nabi, kita belum tanda tangan, enggak ada kecualian, harus. Subhanallah, saking jengkelnya Umar. Umar sampai jalan datang menuju ke Abu Jandal. Dan Umar bawa pedang. Maksud Umar, saya pingin dia ngamuk, dia ambil pedang tikam bapaknya. Tapi ternyata Abu Jandal enggak lakukan. Akhirnya Abu Jandal dibalikkan. Dan akhirnya perjanjian terjadi. Tidak menyenangkan, tetapi ternyata Allah katakan, inna fatahna laka fathan mubina. Ternyata itu adalah kemenangan nyata. Gara-gara perjanjian tersebut, ternyata banyak yang masuk Islam. Karena terjadi interaksi dalam waktu 2 tahun, pasukan kaum muslim dari 3.000 menjadi 10.000. Ada 7.000 orang masuk Islam dalam waktu 2 tahun. Karena ada keamanan. Ya. Terus Abu Jandal karena dilarang, akhirnya dia kabur. Dia kabur ke Madinah, enggak diterima. Dia di tengah antara Mekah dan Madinah. Dia bikin kelompok sendiri, geng sendiri. Setiap ada orang kafir mau lewat, dia ganggu-ganggu. Orang kafir lapor ke Rasulullah, ini gimana anak buahmu? Itu di luar apa? Di luar pengawasan kita. Katanya enggak boleh balik ke kita. Dia sudahlah, suruh pulang aja. Akhirnya semuanya selamat. Tapi intinya, para sahabat tidak suka, ternyata di balik Hudaybiyah ada maslahat yang luar biasa. Taib, ini maslahat pertama. Ternyata ada dalam waktu 2 tahun 7.000 orang masuk Islam. Maslahat kedua, karena mereka sudah perjanjian dengan orang Quraisy, Rasulullah pada tahun 7 Hijriah bisa menyerang Khaybar, Yahudi Khaybar. Sehingga kalau Rasulullah tidak perjanjian dengan orang kafir Quraisy, mungkin Quraisy bantu apa? Yahudi Khaybar, tapi mereka udah aman, langsung perang menuju apa? Khaybar. Itu manfaat. Dan kemudian kalau ada yang kabur dari Madinah menuju Mekah, biarin aja, orang munafik biarin aja. Biarin aja balik ke Mekah daripada bikin kacau di Madinah.
ternyata lebih maslahat. Ini contoh Allah sebutkan juga dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Inna fatahna laka fatan mubina. Ternyata perkara buruk ada manfaatnya. Terakhir, tentang istri yang tidak soleha, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci kepada istri kalian, bisa jadi apa yang kalian benci ternyata lebih baik bagi kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 19 ya. Surat An-Nisa ayat 19. Ayat ini Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Kemudian kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau ternyata kalian benci kalian, ada perangkat yang kalian tidak suka, istri ginilah, mungkin kurang cantik, mungkin suka ngomel, cantik tapi suka ngomel. Kata Allah, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira, Allah jadikan di balik kebencian kalian ada kebaikan yang banyak. Banyak ahli tafsir mengatakan, didukil dari sebagian sahabat, maksudnya Allah berikan anak yang soleh. Nah, ditemu ada seorang ulama punya anak soleh sekali. Mereka heran, gimana kau punya anak soleh? Sabaran dengan ibunya. Ternyata dengan bertahan dengan ibunya tersebut, Allah lahirkan anak yang soleh, yang tidak biasa, tidak wajar, sangat soleh. Dari wanita yang cerewet ini, ternyata punya anak yang soleh. Kenapa? Suaminya sabar, sehingga punya anak yang soleh. Dan itu salah satu tafsir dari ayat ini. Oleh karenanya, bisa jadi kita tidak suka sama seorang wanita karena kekurangannya, tapi kita dapat banyak manfaat. Di antaranya dapat pahala sabar. Tiap hari sabar dapat pahala. Ada kisah menikah Imran bin Hittan, seorang yang dia terkenal buruk rupa. Dia tadinya di atas sunnah, kemudian menikah dengan seorang wanita bermadhab Khawarij. Akhirnya dia berubah. Dia bilang ketika ditanya, kenapa kau menikah dengan wanita bermadhab Khawarij? Kata, saya akan mendakwahi dia supaya dia kembali kepada sunnah. Ternyata dia yang terdakwahi, akhirnya dia ikut madhab apa? Khawarij Al-Qa'adah. Di antara ceritanya, ini wanita ini sangat cantik, sementara Imran bin Hittan ini kurang ganteng. Istrinya bilang, insya Allah kita berdua masuk surga. Kok bisa? Karena saya bersabar, engkau bersyukur. Karena saya bersabar, engkau bersyukur. Jadi kalau seorang punya istri, kemudian mungkin tidak menyenangkan dia bersabar, dia dapat pahala banyak. Pertama dia berpahala, kemudian dia melatih kesabaran. Biasa sabar di rumah, di luar lebih mudah untuk bersabar. Dan bisa jadi dengan itu kesabaran dia punya anak yang sangat soleh, yang di luar kewajaran, saking solehnya. Saking solehnya ini terjadi, dan itu terjadi. Inilah sekitar 12 cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Maka memicu kita agar kita sabar. Yang penting kalau ingin endingnya indah, harus prosedural, sabar. Kalau nggak sabar, nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan saya sebutkan di sini contoh. Bahkan poin kedua saya tulis, bahkan meski musibah datang karena kesalahan, yang penting dihadapi dengan kesolehan. Ada musibah datang, memang kita mungkin kita menganggap tidak punya salah, Allah kasih ujian untuk meninggalkan derajat, atau Allah ingin kita mendapatkan keindahan, ending yang indah. Atau mungkin kita terkena musibah karena kesalahan kita. Ini yang sangat mungkin menimpa kita karena Allah kasih musibah karena kita salah. Tetapi meskipun demikian, kalau kita sabar, tetap endingnya tetap juga indah. Contoh siapa? Contoh Nabi Adam. Nabi Adam dapat musibah, diturunkan di bumi. Karena apa? Karena kesalahan. Ya. Tetapi setelah diturunkan di atas muka bumi, Allah semakin meninggikan derajatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ihbitu jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, fa adamu rabbahu fagawa. Adam alaihissalam membangkang Rabbnya, bermaksiat, fagawa, maka dia pun tersesat. Kenapa? Gara-gara dia makan buah. Ya, fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihi min waraqil jannah. Adam dan Hawa makan, kata Allah, wa asa Adamu, Adam bermaksiat, fagawa, Allah turunkan ke atas muka bumi. Allah berkata setelah itu, thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah pilih dia menjadi seorang nabi, dan Allah beri petunjuk, dan Allah terima tobatnya.
Jadi Adam bersalah, diterima tobatnya, dia bertobat, tobat ibadah, diturunkan ke muka bumi, kemudian dia mengalami berbagai macam kesulitan hidup di atas muka bumi, ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun salah, bermaksiat, kemudian dihukum, jika dia bersabar menghadapi hukuman tersebut, musibah tersebut, diangkat derajatnya. Contoh lagi Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus marah ketika audiens tidak menerima dakwahnya, maka dia pun pergi meninggalkan mereka. Allah tegur, ini kesalahan karena Allah belum menyuruh dia untuk pergi, tapi dia marah, dia pergi. Kata Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Dan ketika Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah, dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkan hidupnya, ternyata kami sulitkan dia, ternyata dia ditelan oleh ikan paus. Maka dia pergi naik kapal, ternyata banyak ombak, barang-barang sudah diturunin, ternyata masih juga ombak, harus ada manusia yang keluar. Akhirnya mereka undian, keluar nama Yunus. Kata mereka, enggak enak, ini nabi. Undian kedua kali, keluar Yunus lagi. Undian tiga kali, Yunus lagi. Yunus sadar dia harus keluar, maka dia pun loncat, ditelan oleh ikan paus. Allah mengatakan, dia kesalah, berbuat salah. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa maghdhum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Kata Allah, sabarlah engkau wahai Muhammad dengan keputusan Allah. Jangan kau seperti Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia marah kepada kaumnya, kemudian dia pergi, akhirnya dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan paus. Kemudian dia bertobat. Dalam perut ikan paus dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau dan aku termasuk orang yang zalim. Kemudian Allah selamatkan dia. Laula anta darakahu ni'matu min rabbih. Kalau bukan Allah selamatkan dia karena dia sudah bertobat. Lanubidha bil ara'i wa huwa madhum. Tentu dia akan tercela, tapi dia tidak tercela karena dia sudah bertobat kepada Allah. Kemudian Allah kasih dia musibah, ditelan oleh ikan paus, tapi dia kembali kepada Allah. Setelah Allah berfirman, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maka Allah angkat dia. Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang lebih soleh lagi. Allah utus dia kepada kaumnya mi'ati alfin aw yazidun, lebih dari 100.000 umatnya beriman kepada Nabi Yunus. Bayangkan, endingnya indah. Tadinya umatnya kurang ajar, setelah Yunus melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah, dia bertobat, dia bersabar, maka kembali kepada kaumnya beriman. Jadi mau saya, kalaupun kita terkena musibah, memang karena kesalahan kita. Saya tadi begini, ternyata musibah ini karena kesalahan saya. Sabar, meskipun karena musibah, meskipun karena dosa. Endingnya insya Allah indah. Baik, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan bagi kita semua. Pas ya, 8:30 ya. Bahwasanya Allah kasih cerita banyak seperti ini agar kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Allah pilih pasti yang terbaik. Saya yakin masing-masing kita punya cerita. Saya pun banyak cerita, tapi saya enggak bisa share apa yang saya alami, apa yang antum alami. Bahwasanya ternyata di balik itu ada masalah. Setelah kita renungkan, butuh perenungan sebentar aja. Kita mengalami terus kita renungkan, oh ya benar, kalau saya dulu begini tentu begini, kalau saya begini tentu begini. Kita perlu renungan. Ternyata di balik musibah-musibah tersebut ada ending-ending yang indah. Tapi kalau kita ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, jangan berharap. Khawatirnya endingnya semakin buruk. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya ingin sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan ke nomor yang telah di kirim. Masya Allah, HP baru. Oke. Ustaz, menyikapi banyaknya musibah di negeri kita, khususnya tentang bencana di salah satu provinsi yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana cara kita menyikapi pemerintah? Aduh, ini masalah pemerintah gak enak saya. Ya, kita berdoa, insya Allah ada usaha dari penguasa, dari pemerintah, berdoa ya. Kalau kurang nasihati mereka ya. Sesungguhnya kalau kita bicara pemerintah kita pun sekarang lagi banyak masalah ya. Ya, sehingga mungkin mereka dari masalah ini timbul masalah baru, ya udah kita doain aja semoga semakin mudah untuk menghadapi banyak permasalahan. Banyak permasalahan yang mangkrak belum selesai, timbul masalah baru. Ya semoga pemerintah diberi kebaikan. Ya, kita senantiasa husnudzon. Insyaallah masih banyak orang-orang baik yang melakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik.
Kami adalah keluarga baru. Bagaimana menyiapkan keluarga untuk berkontribusi dalam kebangkitan Islam seperti zaman emas Islam dulu, Ustaz? Saya rasa dekat kepada agama. Jalan keluar adalah dekat kepada agama. Agama, didik anak-anak di atas agama, baru mereka akan punya kontribusi kepada Islam. Tapi kalau mereka jauh dari agama, duniawi. Pasti duniawi. Makanya saya takjub dengan para sahabat. Bagaimana ketika perang Uhud, mereka berperang. Anak-anak kecil banyak ikut, belum sampai umur. Sampai Rasulullah melakukan isti'rad, itu Rasulullah cek, ada anak-anak belum sampai umur, Rasulullah suruh pulang. Rasulullah suruh pulang. Sampai ada yang tidak sampai umur, masih sembunyi-sembunyi ingin perang. Maksudnya anak-anak sahabat belum dewasa sudah semangat untuk berkorban untuk Islam. Mereka ingin berperang. Ini bagaimana didikan para sahabat luar biasa. Hati-hati dalam mendidik anak-anak. Sejak kecil kita sudah ajarkan untuk berkorban. Harus dilatih sejak kecil. Jangan sudah besar baru kita bilang kamu harus begini, ya susah. Dari awal kita sudah ajarin untuk berkorban untuk Islam. Ini sana kamu ke sini, kasih orang miskin, kamu bantu dakwah, kamu ini, kamu anu. Sampai saya pernah ketemu orang waktu di salah satu kota saya ngisi pengajian. Bapaknya jadi panitia pengajian. Terus sampai ketika anaknya ditanya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Katanya jadi panitia pengajian. Bukan jadi ustadznya. Bapaknya bilang, anaknya bilang saya ingin jadi panitia apa? Pengajian. Karena dia senang lihat bapaknya. Bapaknya ajak dia kerja gini. Mungkin bapaknya menanamkan nilai-nilai bahwa ini kita sedang dakwah. Ayah jadi panitia, kerja sana capek. Anaknya ditanya, kamu mau jadi apa besar? Ingin jadi panitia pengajian. Luar biasa. Jadi mas saya itu perlu dididik sejak awal. Jadi kalau gengsi sudah besar, aduh susah gengsi. Kalau nggak dari awal susah. Dari 12 ibrah tadi, hikmah dari terkait hukum yang tidak kita sukai seperti perang. Apa kebaikan yang bisa kita dapatkan dari diwajibkan perang padahal itu berat? Ini sebagai sampel aja, baca hukum-hukum yang menurut kita tidak menyenangkan, jalani aja. Yakin di balik itu urusan Allah pasti indah. Jalani aja. Hukumnya gini haram, tinggalin. Enggak usah terlalu banyak pikiran. Ada rezeki Allah kasih. Tapi kalau kita coba, ya. Terlalu banyak spekulasi, tahu-tahu mati, ditanya Allah enggak bisa jawab. Dari ceramah Ustaz, jika dilihat polanya setiap orang yang besar, nabi bangsa dimiliki cobaan yang besar juga. Itu sudah sunnatullah berlaku. Semakin beriman, semakin besar apa? Ujian. Makanya saya bilang ada ceramah saya judul di antara tanda Allah cintai kamu yang kau tidak suka tanda tersebut. Apa tandanya? Kalau Allah cinta kamu, Allah akan kasih banyak ujian. Benar itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah uji mereka. Jadi tanda kita dicintai Allah, Allah sering uji kita. Kita enggak suka diuji, tapi itulah tanda bahwasanya Allah cinta kamu. Lihat semua cerita tentang orang soleh, pasti mereka diuji dengan ujian-ujian yang berat. Pasti. Cuma bedanya kalau orang soleh diuji tidak bikin status itu aja. Sehingga seakan-akan tidak diuji, padahal ujiannya banyak. Semua pilihan Allah adalah terbaik, namun beban pekerjaan dan beban keluarga terkadang membuat kita stres yang berkepanjangan. Apakah kita boleh konsultasi dan minta obat penenang? Boleh, aman. Ini mau medis nggak apa-apa. Tapi obat penenang, salat malam. Obat penenang apa? Salat malam. Saat berdoa nangis sampai sering. Saya ada ceramah. Sering Allah kasih solusi di saat kita sudah hampir putus asa. Maksudnya putus asa kepada makhluk dan sama Allah. Allah ajarin tidak ada yang kasih solusi kecuali Allah Subhanahu. Itu banyak kita kejebak seperti itu. Allah sengaja jebak kita sehingga kita tahu manusia itu hanyalah wasilah. Mereka tidak bisa berbuat lebih daripada kemampuan mereka. Ada saat kita ditinggalkan oleh seluruh teman, biar. Tapi Allah tidak bakalan tinggalkan kita. Bahkan kita ditinggalkan oleh kakak adik kita, tapi Allah tidak akan tinggalkan kita. Ya, jadi boleh minta obat ke psikiater, boleh, tapi obat yang terbaik adalah dekat kepada baca Al-Quran. Baca surat Yusuf baca, dengan baca terjemahannya, baca insya Allah mengurangi kesedihan. Ini ada bertanya tentang haji, ya. Misal ada kerabat dari pihak istri yang dapat terus mantu haji tahun depan, dan katanya bisa mengambil mahram untuk diajak jika mahram tersebut sudah punya porsi haji minimal 5 tahun. Akan tapi kerabat istri dari pihak perempuan, jadi kakak perempuan tambah suaminya, ipar ngajak istri untuk ikut haji.
Jadi mahram tumpang ini memang bukan mahram secara syar'i, ya. Tapi masalah haji dengan haji kewajiban, apakah harus mahram atau tidak, khilaf di kalangan para ulama, terutama masalah haji karena terkait dengan rukun Islam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh seperti mazhab Hambali, sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat harus benar-benar menjaga diri, ya. Kalau saya anjurkan kalau bisa benar mahram yang sungguhan, keluar dari khilaf, meski harus tunggu lagi beberapa tahun, itu lebih nyaman. Kita haji pun lebih aman dan lebih dapat pahala. Tapi kalau memang kemungkinan tidak ada mahram, misalnya suami sudah meninggal, tidak anak-anaknya perempuan semua, ini lain cerita, maka bismillah insyaallah enggak ada masalah karena kondisi ada khilaf para ulama membolehkan dan ini juga pendapat yang kuat selama dia menjaga diri. Allah alam bisawab. Tapi kalau ada mahram, lebih baik nunggu. Bagaimana hukumnya anak yang menjaga jarak dengan ayahnya karena ayahnya berselingkuh? Ayah tidak mau minta maaf dan ayahnya bersumpah macam-macam ke anaknya. Apakah anaknya durhaka karena berkomunikasi? Iya, anaknya durhaka. Ayah mau apapun berusaha tetap baik menasihati, ya. Nabi Ibrahim yang memutuskan dengan ayahnya, ayahnya yang memutuskan. Ayahnya memutuskan. Nabi Ibrahim berusaha dekat, ayahnya tidak marah, ayahnya marah. Jadi tugas kita sebagai anak nasihati. Bahkan para ulama bahas jika ayah kafir pun tetap berbakti kepada ayah. Ayah pun kafir. Sampai khilaf ulama, jika seorang muslim punya ayah Nasrani, kemudian dia bilang, "Nak, tolong berikan ayah khamar." Sementara bagi agama Nasrani khamar halal. Apakah sang anak belikan khamar buat ayahnya sebagai bentuk bakti atau tidak boleh? Khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya mazhab Maliki membolehkan. Tapi jumhur mengatakan tidak boleh. Maksud saya ini saking bakti kepada ayah meskipun kafir tetap ditekankan oleh para ulama. Apalagi cuma ayah selingkuh. Kadang ayah tidak selingkuh, nikah lagi dibilang apa? Selingkuh. Kalaupun ayah selingkuh, ya nasihati tapi jangan diboikot. Ya urusan ayah nasihati ayah. Nasihati ayah baik-baik, ya. Memang ayah jahat sama ibu, ayah itu urusan ayah dan ibu. Tugas kita nasihati ayah dan tetap berbakti kepada ayah. Enggak boleh kita durhaka sama ayah. Bagaimana jika kita seorang istri sudah berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai istri, namun di lain pihak suami kurang perhatian, suami sibuk olahraga, suami meroja sosmed, ini suami bahlul seperti ini. Nasihati, Mas, ini punya kewajiban. Saya senang kamu sehat, sehat, tapi ya jangan begitu dong, Mas. Suaminya main pedal terus, sampai encok, sampai sakit-sakit, istrinya nggak dipedulikan. Pas sakit istrinya suruh mijit, ya. Sehat main pedal lagi, ya. Oleh karenanya, ini siapa nama istrinya? Oh, jangan ketahuan. Saya ikhwan, antum ni cari pahala dengan berbuat baik sama istri. Akhi, senyum sama istri berpahala, bantu istri berpahala. Nabi yang super sibuk, lebih sibuk Nabi atau antum? Antum sok sibuk. Nabi super sibuk urus negara, istrinya 9 ngurus masalah semua. Nabi ngurus Yahudi, Romawi, Persia, banyak urusan, turun wahyu ngajarin umat. Tapi Nabi kalau di rumah kana fi mihnati ahlihi, bantu istrinya. Ngambilin peras susu kambing sendiri, membantu kegiatan istrinya, menjahit bajunya, memperbaiki sendal. Rasulullah SAW lebih mulia daripada kita. Dia cari pahala dengan berbakti, dengan berkhidmat kepada istri. Apa usahanya antum ngobrol sama istri? Antum kalau udah pulang ke rumah, medsos taruh, jangan lagi medsos terus. Antum kira antum bisa bahagia dengan nonton medsos? Enggak bahagia. Bahagia itu ngobrol sama istri. Harus ciptakan suasana menyenangkan sama istri. Kalau antum selama ini tidak nyaman ngobrol sama istri, berarti antum ada yang salah. Antum terlalu umbar pandangan mungkin. Antum terlalu banyak lihat cewek di medsos sehingga istri kelihatan hitam mencekam. Kalau antum jaga pandangan, insyaallah istri selalu terlihat apa? Cantik. Jadi bertakwa kepada Allah. Kata Allah, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah, bermuamalah kepada nisa, pada para wanita. Itu ibunya anak-anak. Kalau ambil dari orang tuanya, untuk dimuliakan, Bayangkan kalau antum menjadi wanita seperti antum hina, antum campakan, antum cuekin. Semangat kalau ketemu teman-temannya terus. Semangat kalau main medsos. Semangat kalau moge. Semangat sama istri enggak semangat, ngobrol enggak ada semangat. Ya, akhi, di antara sunnah ngobrol sama istri sebelum tidur. Sunnah dapat pahala. Itu ngobrol. Kalau sampai ke rumah, medsos taruh ngobrol. Kalau ada perlu lagi baru. Kalau enggak perlu ngobrol sampai tidur, ya. Sampai tidur.
Kasihan istri udah menanti sampai pulang kemudian istri dicuekin. Kalau antum punya adik perempuan digituin gimana? Antum senang punya adik perempuan digituin? Antum senang punya anak perempuan itu suaminya kayak ente? Oh, memang nanti anak antum perempuan, Abi suami saya gitu. Itu kayak Abi persis bilang. Kasihan, kasihan. Jangan begitulah. Apa boleh kemaksiatan kita yang kita lakukan sandarkan kepada Allah seperti Nabi Adam? Boleh kalau kita dalam rangka bertobat. Qadarullah saya salah. Qadarullah. Kalau dalam rangka bertobat boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk itu sudah takdir untuk membela diri, haram hukumnya. Tidak boleh. Pak Ustaz, dari cerita Nabi Khadir dengan Nabi Musa, apakah Nabi Khadir mengetahui perkara gaib? Ya tahu, Allah yang kasih tahu. Makanya dia seorang nabi. Allah yang kasih tahu. Cuma Musa enggak dikasih tahu. Makanya ketika Musa alaihissalam ketemu Nabi Khadir, Musa berkata, "Ya Khadir, anta," atau Khadir berkata kepada Musa, "Ya Musa, anta ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan saya tidak tahu, dan saya punya ilmu yang Allah ajarkan kau tidak tahu. Ustaz, bagaimana dengan batas sabar? Kalau Nabi kan ada petunjuk, kalau kita gimana? Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Tapi bukan berarti sabar tidak bersikap. Sabar bukan berarti tidak bersikap. Jadi misalnya ada orang mencuri, ada pegawai kurang ajar, kita maafin. Kedua, maafin. Ketiga, kita sabar tapi kamu harus saya pecat. Kamu enggak sabar, tapi kamu harus pecat karena saya harus ada sikap supaya menjaga perusahaan. Saya maafkan tapi kamu harus saya pecat. Jadi sabar tidak mesti harus pasrah. Sabar terkadang ada sikap yang kita ambil demi kemaslahatan, tapi kita sabar. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak sabar, ya Allah, kenapa engkau ginikan aku ya Allah, itu langsung dosa. Langsung dosa. Jangan. Ustaz, di negeri kita banyak habaib dipuji oleh banyak orang, tapi saya melihat ajarannya sangat melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habaib macam-macam. Habaib macam-macam. Ada habib yang Syiah banyak. Habib Sufi juga banyak. Habib Salafi juga banyak. Dulu saya sempat kumpulkan, ada namanya Habib Abdul Qadir Alawi Saqaf. Itu habib di Arab Saudi. Ya, dia punya buku bantahan-bantahan terhadap Syiah, terhadap Sufi. Habib terkenal, bukunya banyak dari dalam website Duror Saniyah. Dia punya website tersebut. Dia bantah Sufi-Sufi, dia bantah pemuja kubur, dia Habib. Dan seperti itu juga ada ya. Sebab ada juga, saya dulu sempat terjemahkan, ada 10 Habib yang tanda tangan tidak perlu bikin acara maulid karena tidak pernah dikerjakan oleh leluhur kita. Ada juga Habib seperti itu ya. Cuma kalau di tanah air kita kebanyakannya Habibnya memang model saudara-saudara kita ya. Jadi kita Habib bermacam-macam, oleh karenanya Habib bukanlah maksum. Maka kita nilai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah kita nasihati. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk anak muda yang khawatir tentang masa depannya karena tidak tahu apa yang ingin dia pelajari? Anak muda berusaha belajar yang terbaik, minta arahan orang tua, saya belajar apa? Kalau sudah dia belajar, dia tekuni sambil berdoa kepada Allah, soleh, insya Allah dapat rezeki. Itu dapat rezeki. Jangan terlalu sibuk mikirin masa depan yang kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan, apa yang terbaik kita lakukan sekarang. Saya ketemu dengan juga sebagian mahasiswa di Madinah. Ustaz, kita ini bagaimana? Ente belajar aja, sudah terlanjur mahasiswa, sudah belajar yang sebenarnya baik-baiknya. Nanti yang penting bertakwa, nanti urusan kerjaan belakangan. Kalau sekarang sudah mikirin pekerjaan, terus gimana pelajaran yang mau dikerjain? Akhirnya sudah lulus nggak dapat kerjaan juga. Ya kalau belajar yang benar, bagus, insya Allah rezeki ada aja. Rezeki urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya anak-anak muda jangan disibukkan masa depan. Kita orang tua ngarahin, kamu bagus ini, tekuni, belajar, berdoa. Abi juga doain, Umi juga doain. Insya Allah rezeki ada aja. Bagaimana bedakan ujian dengan azab? Susah. Tapi intinya kalau orang ujian, bisa jadi ujian tersebut karena dosa. Bisa jadi ujian tersebut karena untuk meningkat derajat. Kalau model kita kebanyakan karena dosa. Setelah itu kita sabar, maka akan menghapuskan dosa plus angkat derajat. Kalau azab biasanya langsung mati habis itu, dikasih azab mati. Dia tidak sempat untuk kembali kepada Allah, itu namanya azab. Tapi kalau seorang sempat kembali kepada Allah, maka itu insya Allah adalah penghapus dosa dan peningkat derajat.
Jadi jangan kita ujub. Kalau saya dapat ujian karena saya ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa bilang maksiat tiap hari? Kalau kita, itu Nabi mungkin. Kalau kita kemungkinan dikasih ujian itu karena dosa-dosa kita. Tapi kalau kita bersabar, kita akan diampuni dosa sekaligus dapat apa? Level naik. Sudah, itu konsekuensi. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir. Sejauh mana kita bersabar dan berikhtiar dalam mencari rezeki? Apakah pindah ke Qatar termasuk berlebihan? Karena Indonesia pun cukup-cukup saja. Saya harap antum, kalaupun berniat ini, tidak dilarang untuk mencari. Kata Allah mengatakan apa namanya? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah di manakib. Manakib itu bagian-bagian dunia yang tinggi, ke gunung-gunung. Artinya kata Allah kalau mau cari rezeki harus ke gunung, enggak ada masalah. Harus ke Qatar. Yang penting jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Harus dunia kita untuk akhirat. Bilang saya ke Qatar agar bisa nyengolakan anak supaya anak menjadi anak yang baik, untuk berikan hadiah kepada orang tua, ingin menghajikan orang tua, saya ingin punya kontribusi dalam dakwah. Niatkan itu sebagai sarana untuk akhirat. Seperti nasihat orang soleh kepada Qarun, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Wahai Qarun, jadikanlah apa yang Allah berikan kepada engkau untuk mencari akhirat. Potensi yang kita miliki untuk akhirat. Kita kalau kerja untuk sampai jauh-jauh ke Qatar hanya untuk makan dan minum, rugi. Saya aja udah gemuk, saya kurangi makan, rugi kan? Maksud saya, cuma makan minum membuat apa? Kita tuh mobil satu sudah, alhamdulillah udah nyaman semua. Percuma kita mau kaya-kaya sekali, tidak terlalu signifikan. Saya sering bilang tidak terlalu signifikan. Kita punya rumah sudah besar, pingin rumah. Antum punya rumah misalnya 100 meter, 200 meter. Pingin rumah 1 kilo, enggak signifikan. Yang penting punya rumah. Yang signifikan kalau enggak punya rumah terus punya rumah. Punya mobil juga gitu, punya mobil pindah biasa-biasa aja. Artinya alhamdulillah masih bisa bahagia. Yang penting jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Itu aja yang penting. Kalau kita semakin punya banyak harta untuk akhirat, maka kita semakin dapat level yang tinggi di surga kelak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.